amimpin nang tahun 1225 tepat ke malam Jumat pertama nang bulan Rejab. Syed Ahmad Al-Marzuki ini kan amimpin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adabu Iqra manzumat at-tauhid alladzi man hafidhahu dakhalal jannah. Jaman Syed Ahmad Al-Marzuki jadi adabu Kanjeng Nabi Syed Ahmad Al-Marzuki, Muhammad Marzuki, Ahmad Al-Marzuki baca nadoman tauhid sekem masa apa orang si hafal nadom jadi apapun masuk surga. Syed Ahmad Al-Marzuki kita paham sekem menadom wa matilkan manzuma ya Rasulullah nadom mana pula di Kanjeng Nabi ada Kanjeng Nabi tonton abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil isani terus sampai dapat kedebu wa suhuful khalil wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini kesediri Kanjeng Nabi. Jadi dari abda'u bismillah sampai wa suhuful khalil ini ke dari Rasulullah. Terus Syed Ahmad Al-Marzuki bunga dari asarin ternyata baca boleh hafal kabeh, hafal. Ya Allah. Hafal langkung kok. Terus tapi untuk keluarga orang ini ngantos isyarah boleh. Selang beberapa bulan kemudian nang bulan Dzulqa'dah dadi awal amin kene nang bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah 4 bulan. Oleh 4 bulan datang amin boleh nang malam Jumat terakhir, malam belu lekor bulan Dzulqa'dah amin Gusti Kanjeng Nabi boleh sekitar pada sahabat seperti Kanjeng Nabi adabu Iqra ma jama'tahu fi qalbi. Baca seban hafal sebagai yadena. Akhirnya ban Syed Ahmad Al-Marzuki ini kayak baca abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil ihsani. Setiap oleh situng nadom sahabat ini kapi amin, oleh senadom amin amin sampai wasuful halili wal kalim. Terus Kanjeng Nabi karena Syed Ahmad Al-Marzuki hafal kapi yaitu bagi Kanjeng Nabi nadom nikah. Akhirnya Kanjeng Nabi adabu waffaqallah lima yurdihi. Ahmad Al-Marzuki ban semoga selalu beri taufik ban Allah, kempang ban Allah untuk ngelakonin apa-apa seridai Allah. Dan semoga ban beri barokah ban Allah untuk ban untuk sekapin orang mukmin. Terus terakhir Kanjeng Nabi atua semoga nadom ria bisa manfaatin sekapina ke bulan Gusti Allah. Mangga lagi nadom kecil yang hanya 60 bait lebih sedikit. Agitul awam ini kan sebitak senapa bait lebih sekuni, sebitak lebih sekuni. Tapi tada dunia ahlus sunnah wal jamaah saya tak ngaji. Agitul awam tak ada sedunia. Makanya zaman guru kula saya namanya Zubair minimal orang ahlus sunnah itu ngaji 4 kitab. Aqidatul awam, Sulam, Safina, dan Bidayatul Hidayah. Karena benar istimewa. Pas gelak jual Kanjeng Nabi man hafidhahu dakhalal jannah. Sahabat aku orang yang hafal aqidatul awam calon penduduk surga. Dan apa? Orang yang menghafal aqidatul awam mengkaji ngaji insyaallah saya ini gak husnul khotimah. Saya kira orang yang penduduk surga. Anak aku boleh macam kitab-kitab kini anika boleh takok ditanya aki ben Gusti Allah sedik ben kok dapat di toko pas tak ngajar ilmu-ilmu dasar boleh takok ditanya aki Gusti Allah boleh mungkin ngaji misalnya orang yang bakun tak ngaji sementing boleh pun tangkung gula Gusti Allah lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillah. Abda'u amulai badan kaulah. Bismillahi kelaban asmana Allah. Bismillahi kelaban asma Allah. Warrahmani ban asma ar-Rahman. Ar-Rahman Allah siaparing rahmat. Kelaban rahmat sirajah nika ar-Rahman. Wabirrahimi ban kelaban asmana Allah ar-Rahim. Ar-Rahim nika dat siaparing nikmat si khusus. Ar-Rahman dat si abaring nikmat si raja si umum
Ar-Rahim dat se abareng rahmat se khusus. Daimil ihsani dat se selalu ala bagus. Maka niki Gusti Allah niki andi sifat Rahman. Sehingga makhluk ke Gusti Allah atorok nabanten Gusti Allah niki pakun oleh rahmat Allah. Orang kafir ban Allah beri kakanan, beri eti odi bumi. Hingga karena sifat Rahman Allah. Bahkan orang yang tak ngakui pangeran, mon kafir, Nasrani, Yahudi kan ki ngakui pangeran. Cuma salah caranya salah. Sesaraan dari Yahudi Nasrani, orang ateis, tak ngakui pangeran sama sekali. Tapi ben Gusti Allah ki paringi eti odi, paringi rezeki ngakan Roma banjem macam. Karena Allah di sifat Rahman. Nah, debun Gusti Kanjeng Nabi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah andi sangang polo sangat nyama atau bersifat. Man takhallaqa bi wahidin minha dakhalal jannah. Siapa apa saya berakhlak dengan salah satu nama Allah, maka orang jadi bakal masuk surga. Maka nambian nama ulama macam-macam ini. Pada ulama saya dominan mempraktekkan sifat Rahman Allah sehingga dilihat seakan-akan dia mengasihi semua hamba Allah, tak ngabes agama. Meskipun kita tetap yang dipentingkan agama Islam, tapi kapi dirangkul. Kasa mungkin lakar niata meniru sifat Allah Ar-Rahman dan di hatinya tetap Islam yang benar, tak sampai menyamakan semua agama, maka bisa orang itu menjadi memang benar-benar penduduk surga. Berarti orang itu bersifat Ar-Rahman. Bada Allah sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kenapa? Sifat Allah, kebelasnya Allah sih khusus, hanya untuk orang yang mukmin, khususnya di akhirat. Di akhirat ini kan selain orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak kira ben Gusti Allah masuk surga. Tak kira nama masuk surga. Meskipun QO ini kan tak pernah nyala ke orang, tapi tidak Islam. Dia seorang Nasrani yang taat misalnya. Dia seorang Yahudi yang taat, tak pernah nyala ke orang, lebur sedekah. Tetap oleh Allah dia akan dimasukkan neraka karena Allah menyahirkan ini kepon ngakui sifat Ar-Rahim. Dat saya beri nikmat kelaban nikmat saya khusus nika Ar-Rahim. Maka nembian ningali ulama yang wis pokon kudu Islam, tanda mengayomi orang-orang kafir, orang anu sebuni salah. Nah, ulama yang seperti itu, jika dia memang benar mengikuti sifat Allah Ar-Rahim, kita ada. Mau mengikuti sifat Allah Ar-Rahim pada orang ini juga bakal menjadi penduduk surga. Macam ulama ini macam karena sifat Allah juga banyak. Ya Allah ya Rabbi. Wa daimil ihsani, yang selalu dat selakoh ngelakoni kebagusan. Kebaikan yang hakiki tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka apapun yang Allah lakukan itu baik. Misalnya mbian ibu miskin, masa kok miskin bagus? Menurut pandangan Anda itu tidak baik, tapi menurut pandangan Allah ini baik. Karena mungkin mbian nika tambah kaya, tambah rosak, miskin bayi rosak. Miskin bayi rosak. Sedangkan akses maksiat itu semua bisa lancar ketika orang yang diusir. Orang yang diusir melihat komer bisa, melereng bini bisa kapi. Aku berjudi bisa kap kita pereng miskin melereng gini tak bisa, beli Umar tak bisa, main judi tak bisa. Jadi kadang kemiskinan itu rahmat dari Allah. Tapi orang kadang tak terima karena pandangan baik menurut dia ya kutu kaya, tak kaya ya kurang baik. Kenapa dia tetap ditakdir miskin padahal tua, jangan Allah pasti nerima tua. Karena Allah tahu bahwa Anda miskin berbanyak maksiat mau boleh berkaya ya. Jadi miskin inna min ibadillah man la yaslulahu illa al-faqr. Kanjeng Nabi, ada sebagian hamba Allah yang dia tidak pantas kecuali harus miskin.
Fa in aghnahullah fasadahan. Seandainya dikayakan oleh Allah, orang yang jadi pekaya ben Allah, ya bukan rusak. Bada sebagian orang yang sebaliknya, mun miskin kebagian. Wa inna minal ibad man la yaslahu illa ghina. Mengaji Nabi, ada hamba Allah yang tidak pantas kecuali kaya. Bada orang kaya soleh ini. Kaya soleh, abento lagu ke orang miskin terutama. Tetangga-tetangga miskin, famili semiskin, masjid, musola, langker, semua kebaikan akan berjalan karena ada orang kaya yang baik. Memang karena dunia nikah enak, dunia nikah enak, mon pandang dari dunia nah. Namun pandang si Andi mungkin gitu, mon si Andi ini ke orang soleh, poci bengunjing Nabi. Kanjeng Nabi ada dalam hadis, nikmal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik itu ketika dipegang oleh orang yang soleh. Bayangkan ki mun ada donatur masjid, pondok, musola, share sing ngurus anak yatim, share sing ngurus orang miskin, fuqara, masakin. Semua itu barokahnya orang-orang kaya. Kita ada orang kaya yang Mekah sepeh. Mekah sepeh. Toko tidak semeliau orang miskin. Jadi ini saya ucap daimil ihsan, hakikatnya semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Nah, pandangan manusia baik itu hanya fata morgana, tak nentok, tak jelas. Kebaikan hakiki ini ke fi ilmillah, di dalam ilmunya Allah. Karena siapa manusia tertinggi derajatnya? Manusia yang bisa menerima atau memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya, ini kan manusia tertinggi. Karena dia tahu saya takdir yang kok dia pasti paling bagus. Tidak mungkin Allah mentakdirkan yang tidak baik padaku. Terus membeda orang yang takdir maksiat masa paling bagus. Orang yang takdir apa? Maksiat. Semua pasti ada hikmahnya. Kenapa hikmah menolak takdir maksiat? Tengku orang sekitar mau nahi mungkar atau tidak. Tengku keluarga nah beda semai apa juga. Walhasil semua itu akan menjadi kebaikan. Orang akan tampak pintar karena ada orang bodoh. Orang akan tampak soleh karena ada orang fasik. Semuanya seperti itu. Jadi Allah untuk menampakkan suatu kesolehan, mau tidak mau Allah harus menciptakan orang fasik. Kalau Allah tidak menciptakan orang fasik, tidak akan nampak kesolehan. Untuk soleh kabeh. Allah untuk menampakkan orang alim, pasti Allah menampakkan orang bodoh dulu. Mentada ring kutu kabeh alim tak nampak sering alim. Nah, aja lah pada bengkok, pada kabeh. Ini saya maksud apa? Daimil ihsani atau ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam Al-Qur'an yang dijelaskan semua dan semuanya pasti ada hikmahnya. Alhamdulillahil qadimil awal. Alhamdulillah maka tini sekabina poci lillahi paneka keagungna Gusti Allah. Al qadim se telu, dat se telu, al awal se awal. Wal akhir bandat se akhir, al baqi se kekal, dat se kekal. Bila tahawulin kelaban tanpa abobo. Kelaban tanpa lengal. Ketika alhamdulillah sekabina poci hakikatan milik Gusti Allah. Baik pocina Allah ka'aban tibi. Allah ya Al-Quran masalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mujid tatibi pangeran se napa al-hayyu seodi setain kapi bisa mati, Allah tak pernah mati. Al-qayyum se berdiri sendiri. Semua makhluk itu sosial, kalau Allah individu, al-khaliq individu tak butuh ke siapa-apa. Makhluk itu kan mesti sosial. Tidak ada makhluk yang tidak butuh sama perkara lain, mesti butuh. Atau pujian Allah ke makhluk, Allah muji Nabi Muhammad, itu hakikatnya juga pujian kepada Allah. Misalnya Allah muji Nabi Muhammad di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh engkau mempunyai akhlak yang mulia, agung. Itu Allah hakikatnya juga memuji Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tak bisa agung kecuali diagungkan Allah. Dan Muhammad tidak bisa menjadi Nabi terbaik kecuali dipilih Allah. Atau pujian makhluk kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, makhluk
segala puji bagi Allah. Kilakar berarti moci Allah. Yang terakhir makhluk moci makhluk. Ada orang moci yang lain, orang roya soleh, orang roya lampe, orang roya lente, orang roya nolongan, orang roya pinter. Itu semua hakikatnya alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, karena tidak ada kebaikan yang akan muncul kecuali dikehendaki oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Makanya anak pamak Fatihah ini kisah kebai surat wajib baca dalam sholat. Padahal ayat Al-Quran kalau boleh juz. Karena orang sekali baca alhamdulillah, seharusnya kalau orang itu beres, mending kini keberes, tak kira sombong. Karena benar rek lima bekto maca alhamdulillah. Sekap pina poci kagumna Gusti Allah. Berarti ben saya poci orang, apa-apa poci orang kebanjir andin Allah. Ben tak menciptakan itu sedikit pun, semua diciptakan oleh Allah. Jadi sekali mengucapkan alhamdulillah, artinya apa? Sama dengan semua kebaikan yang aku miliki itu dari Allah. Itu haknya Allah. Tak kira sombong. Karena alhamdulillah. Tapi baru kena tak paham, sepenting alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tak tahu garap aja berapa. Al-Qadimil awal, Allah ni kata saya dahulu. Bila Allah dahulu, mulai bila? Ada mulai, ada bila. Karena mulai bila ni ke makhluk kaki. Allah ni ke kholik, tidak pantas disentuh oleh sifat makhluk. Pertanyaan kapan, di mana, sampai kapan, mulai kapan, itu semua milik makhluk. Maka membeda tanya Allah di dahulu, dahulunya mulai kapan? Ibn pertanyaannya salah. Mulai ben kapan jangan di makhluk. Allah itu kholik, pencipta, tidak pantas dan tidak tersentuh oleh oleh sifat-sifat makhluk. Makanya kelak di akhirat zaman itu oleh Allah ioba ditimbi. Saat penduduk surga masuk surga kabeh, penduduk neraka kari penduduk neraka, ini keban Gusti Allah zaman ioba ditimbi. Terus ban Gusti Allah embi ini kayak pematih. Nah, setia artinya apa? Ada zaman. Jadi pakai ning surga sampai bila masuk surga? Tak ada sampai bila. Kering bila ini ke zaman. Bila itu zaman. Zaman kelak di akhirat disembelih, dijadikan kambing disembelih. Jadi tidak ada zaman. Lah Allah ya seperti itu, tidak ada zamannya. Allah itu al-awwal yang awal, al-akhir yang akhir. Sampai bila? Ada sampai bila? Ada bila. Ucap yang bila dari zaman kok itu benda. Allah itu tidak berhubungan dengan zaman. Zaman itu suatu pertanyaan kapan, waktu di zaman ini. Nah waktu itu miliknya makhluk. Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Al-Baqi yang kekal sampai bila? Ada bila. Bila jangan dinamah makhluk. Bila tahwulin dengan tanpa berubah-ubah. Allah tak pernah ubah. Benih pas Allah tak tahu dengan orang. Oh ternyata nak kena ria nakal. Oh ternyata nak kena ria makhluk siapa ada. Allah lah tahu di padang lebih insyaallah. Manusia kan abobo dari kanak ke raja, dari ngoda ke tua, dari putu ke pinter, dari miskin ke kaya dan seterusnya. Allah ini kata abobo kaya terus. Mengenai ada mengaji Nabi, cek sagengah sekap dinah dunia, esena dunia baik manusia atau jin. Makhluk repas tak nyembah Gusti Allah, maka Gusti Allah tak kira luang waktu jaya. Seperti kerja saing sedunia pas nyempol tapi Gusti Allah dari maksiat. Gusti Allah tak tambah jaya, pakun jaya, lakarlah jaya. Makanya maksiat kita itu tidak membahayakan Allah. Ibadah kita tidak memberi manfaat kepada Allah. Terus gimana? Ya kembali pada diri sendiri. Kamu maksiat akan dihukum, kamu beribadah taat akan mendapat pahala. Tidak berhubungan dengan pangeran. Ada pangeran pas sedih. Duh, belum ya tang bulan maksiat kepi tak terok kok
Makanya Rasulullah mau sedih atas itu ditegur oleh Allah. Fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nabi Muhammad ketika awal berdakwah ternyata tak aturok kabeh. Bade atoro, bade senja. Ada kanjeng Nabi sedih. Engkau rela dakwah unggul, tak minta besar, tak minta apa, lillahi ta'ala. Punya saya atoro. Nabi hampir putus asa, tapi tak putus asa, hampir putus asa. Tegur ban Allah, fala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Apa Muhammad pun mak sampai dia sedih neboran ring kafir kita anda iman illam yu'minu bihadzal hadis. Walan tak iman kelaban Al-Qur'an ya, kelaban agama ri. Asafan ban tos dia sedih na tahu usah. Wis takdir engko kabeh. Apa jangan engko nya. Tugas sebenarnya dakwah. Mengenai orang beragama nih yang penting tampak baik. Orang ini keintinan apa? Tampak baik. Karena sasakrosa kejaman. Kanjeng Nabi ada bu misalnya khairul quruni qarni, tsummal ladina yalunahum. Zaman terbaik ya zamanku. Kemudian yang setelahnya. Artinya apa? Jangan kebudi secara umum zaman itu akan tambah rusak. Tidak bisa revolusi kebaikan ngakna apa-apa tidak akan bisa menciptakan suasana secara umum yang lebih baik dari sebelumnya, tidak bisa. Tapi secara individual, secara kelompok-kelompok kecil itu bisa. Makanya Nabi Abu lantaza la ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku orang-orang yang selalu tampak dalam kebenaran. Wis tugas sebelum tampak benar. Membuat suasana yang benar. Jangan membuat suasana judi, jangan membuat suasana ejek-mengejek, jangan membuat suasana menyakiti orang lain. Pokoknya suasana yang benar ini tampak. Nanti Allah yang akan menampakkan. Mangka nembian kula nyari aki ceritana orang sewali mastur. Berbeda orang wali mastur. Wali yang tertutupi, tak terkenal, bener kan ya? Hah? Mak tahu kan beda? Berarti terkenal kan? Artinya ada orang sing ngucap ibadah neng dalam cerita-cerita selama ibadah berpuluh-puluh tahun menyendiri, ya kan? Berbelas-belas tahun menyendiri. Pakun ben Allah tampak. Uwais Al-Qarni, contoh paling nyata. Uwais Al-Qarni kurang ngikat beremah sampai lemah gila. Beda rombongan jamaah haji dari Yaman, zaman Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sareng Gusti Kanjeng Nabi pakon minta dua ke Uwais Al-Qarni. Jadi saat beda Uwais Al-Qarni orang Yaman, daerah Yaman. Jadi setiap beda rombongan haji dari Yaman, Sayyidina Umar meriksanin. Afikum Uwais Al-Qarni. Apa golong napanji beda orang sanya Uwais Al-Qarni. Ana apa enggak natanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini keren gila. Nyamar lah jadi keren gila. Sampai keluarga tanya aki Uwais orang-orang soleh mulai tahu ke Uwais Al-Qarni. Ana apa ben nyari Uwais wah. Ben ko ebri Roma lain tak bolong ben keluarga karena gila. Mon ngakan reka arena orang neng erong lorong saya buang. Saya akan Uwais Al-Qarni ini kan mele bikin korma orang akan korma buang bikin kan kalak jual beli kakana. Terus hasil pada benteng gila. Ngitek orang ngakna pengitik Uwais Al-Qarni. Tapi ngakna apa terkenal semangkin. Sampai dari terkenal Uwais Al-Qarni orang saya tak tahu ke Uwais anan ini nyamai Uwais. Bila andik nyaman apa Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais? Koncoran orang bagus. Dari terkenal lagi. Wali Mastur meneng Indonesia kepada benda Abu Bakar Sedap Gresik. Orang napeng itu kagak Abu Bakar sampai ibadah di dalam kamar. Jangankan tamu ini rajin. Rapot terana melarat siapa lagi. Karena ibadah di dalam kamar selama lebih 10 tahun ibadah di dalam kamar. Tapi saya mungkin tak kenal Abu Bakar Sedap.
Bahkan guru gula saya namanya Zubair ini kan tidak pernah ke Gresik kecuali pasti mampir ke Habib Abu Bakar Segaf. Termasuk salah satu makbarah yang hampir bisa dikatakan bagi Maimun ini setiap Gresik hampir dikatakan wajib. Saya benih wajib secara hukum ya. Seakan-akan beliau mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu berziarah kepada Habib Abu Bakar Segaf. Jadi tidak ada wali mastur nih kak, pasti temu, pasti beda ceretan. Mohon beda ceretan berarti tak mastur. Kenapa? Karena Allah punya kebiasaan, punya adat, punya sunnatullah. Dabun Gusti Allah liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Kebenaran engkau sih tambah. Mentak berjemjan mulai mungkin uzlah gitu keluaran mengalak nasi tahun sampai tahun sampai mati dalam kamar misalnya pasti laku pada saja itu orang soleh pada dalam kamar ibadah pasti oleh Allah ditambahkan. Makanya tidak ada gunanya kita menampakkan kebaikan, tidak ada gunanya. Kita mau menampakkan kebaikan, kalau kita orang buruk ya tidak ada gunanya, malah tambah ancur. Tambah di mata Allah itu orang munafik. Lebih baik kita melakukan kebaikan, tak usah berusaha menampakkan. Penting melakukan kebaikan, deki Allah bisa menampakkan. Kita ciptakan suasana yang baik. Suasana baik kenapa? Minimal dekan deun. Ini suasana baik, minimal tak melakukan itu dekan deun, ngopi, ya kerja. Walhasil jangan menciptakan suasana yang maksiat. Apa boleh sampai ngaji, ada bahwas Ramadan, resik mengkat ngaji, luar biasa. Tahunin apa berak semalam, apa terus, Allah. Sepenting tercipta suasana baik. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini kepengiran. Jadi akan secara umum tidak mungkin ada zaman yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Tapi mau secara individu atau berkelompok-kelompok kecil sangat mungkin orang tambah akhir tambah baik, mungkin individu. Makanya ketika saya jawab bagi Imam Syafi'i ini pernah tanya aki santri. Imam Syafi'i apa nama manjenengan aku bermadhab jadi mata langsung ngakui madhab sahabat. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kaifat taba'tu qauman law asartuhum hajajtuhum. Engkau mapas noroa sekelompok kaum, engkau jak saking sejaman ben kok perkara debat. Mungkin sangat mungkin secara keilmuan mungkin. Karena sahabat misalnya anggap Sayyidina Abu Bakar kan tak kira benar ya apa pol ben Nabi. Misalnya Sayyidina Abu Bakar hari Senin apolong ben Rasulullah, hari Selasa alaqo. Otomatis Sayyidina Abu Bakar akan tertinggal hadis-hadis Nabi seneng hari Selasa. Rabu bolong boleh misalnya Kemis alaqo. Hari Kemis tak milah. Lebih era Imam Syafi'i hadis lekor kopi lebih kita. Bisa maju kopi dari Abu Bakar berapa hadis, Abu Hurairah berapa hadis. Secara keilmuan mungkin, tapi secara derajat itu. Sayyidina Abu Bakar ini kan manusia termulia setelah para nabi. Itu disepakati ulama. Siapa manusia paling mulia semarin Nabi? Sayyidina Abu Bakar. Tapi secara individu mungkin pada Imam Az-Zahabi puluhan tahun-tahun ratusan. Tapi beliau bisa mengalahkan ulama-ulama sebelumnya tentang ilmu hadis. Hadis sahih banjir, hadis masalah banjir, kebaina manusia pelakar diri Kanjeng Nabi. Itu dikuasai oleh Imam Az-Zahabi tahun ratusan pun. Jadi secara pribadi zaman dan Nabi dan Rasul oke, benar memang sesuai dengan Nabi. Tapi secara individu ya bisa. Tak boleh pasang tak mungkin kok lebih bagus dari yang tanpa dengan arwah. Ini kemudian saya lesuk dan ke pangeran tiba-tiba kirim tuan gitu. Ben mana aja bilang ada cek tanpa aja dia. Mungkin dalam kebaikan dalam kebaikan wa may yusyabih abahu fama zalam. Minimal orang ini padat benteng tuan dalam berkebagusan minimal ini. Huruf tak ekocak anak zalim. Jadi siapa anak yang zalim? Anak zalim itu orang yang kebaikannya kalah kepada orang tuanya. Ini orang zalim.
menurut pandangan orang-orang soleh, menurut pandangannya para wali. Kemudian mak kebagus negi tak pada benteng tuan, tak sama kalah. Pada nih kemudian selamat. Pada nih kemudian yang kebagusnya. Temen sampai kalah berarti nanti anak segolim. Nah boleh sampai kalah jauh. Ibu dicerita nang situng pasar nang Arab Madinah ya. Madinah nakai tarim. Nang masjid kini ke cerita tentang keutamaan ulama-ulama dahulu, para ulama dahulu kita ke masjid. Masjid itu semak ke pasar. Pas ngocak penduduk pasar, alhamdulillah engkau beni anak saya cerita akhir. Orang sekitar terkejut, ben mak ngocak alhamdulillah, namun jadi turun orang soleh akan nyaman. Iya repot. Mempas engkau jadi turun neru yang kau setiap jualan di pasar kan tak pantas dolim kok. Berhubung kok beni turun saya cerita akhir, alhamdulillah berarti pantas engkau jualan di pasar lagi pantas. Artinya apa? Bahan ini minimal ketupat ada benda yang sepom. Meskipun kadang berat ya. Nah boleh anak toko ya tambah berat. Ya besok kiring sepenuh mulang pas anak gerak buruk ketemu tak lang mulang sekali kan berat. Ya minimal mon pada aman. Mon tak bisa pada berarti itu boleh. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Tsumma sholatu kari-kari tining sholat wassalamu man salam sarmadan dalam selanjang ala nabi panika semoga atas kanjeng Nabi Muhammad khairiman robana sakusko orang kot wahada seampu atau tauhid paseraman. Ada orang bertauhid pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi ban keluarga Nabi wa sahbihi ban sahabat-sahabat Nabi. Waman ban orang-orang tabi'a senorok paseraman. Sabila dinil haqi norok sabila dinil haqi dak jalan agama sehat ghairu mubtadi hale kebedalan kebadaan tak akabai bid'ah benih orang si ahli bid'ah. Ini kebagus ulama tabi'in ini selalu itu oke. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ya. Tabi'in ini kesana. Menjepun Syekh Nawawi Banten. Tabi'in ria seitu kini kitab nang Fatihah nang tahlil kabir. Tabi'in ini orang senorok ke kanjeng Nabi meskipun cuma dalam bab iman. Meskipun minimal cuma dalam bab iman, dia mungkin berdering ahli maksiat, tapi aben iman bahwa tidak pangeran selain Allah. Nah, bila Nabi Muhammad ben akidah selain si wajib keimanan, maka orang ini kiki masuk tabi'in, orang yang senorok ke ajar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan guna nih hanya pun Syekh Nawawi Banten. Ojur ulama ngertiin tabi'in, orang yang senorok ke sahabat, norok ke tabi'in. Sepenting norok dalam bab iman. Jadi sekapina kitab sebeda, sekapina Fatihah khususan sebeda. Kasatu aki kula berlebihan. Teng orang sekik raja tu susah. Maka pas orang tak hormat ke kitab, tak hormat ke ulama. Sering ulama ni kak setiap mulang mas teh Fatihah no tabiin, mesti tabiin norok. Meskipun secara apa ki? Orang ngiding kata-kata tabi'in itu mesti saya maksud santrina sahabat. Padahal menurut ulama ini enggak, tak harus jadi. Sepenting andi iman jadi bisa masuk tabi'in. Maksudnya kita tabi'in orang yang ikut pada ajaran Nabi. Alhamdulillah. Timbian nih kak benar itu akibat ulama. Pendetik lah kan karena setiap waktu pasti berdering molang itu nih pasti. Ada titik amanatnya salah itu oke iban ulama salah itu oke abang jadi tak pernah ada salah badan banggal ke ulama ada yang miskin betong toronan rawat ya Allah
wa alihi wa sahbihi man tabi sabila dinil haqi jalan agama sehat. Jalan sehat ini kenapa? Mungkin yang Fatihah rasa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kita pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lan jalan ring orang seben ajunan ampun ibri nikmat. Jadi lakar orang kudu nurut orang, tak bisa. Pas ayo kita langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut manusia, jangan ikut ulama, jangan mentaklid bermadhab, jangan. Karena madhab sempak ro manusia jadi kongang salah. Arabak bener kasih kongang salah. Cetak kongang salah Al-Quran dan hadis. Jadi lebih baik langsung ikut Al-Quran hadis. Iya bener, caranya kan bener. Terus siapa sih berhak mengartikan Quran hadis mentak manusia? Masa pangeran suruh mulang langsung? Masa Nabi Muhammad langsung suruh mulang langsung? Ya enggak, kita artikan Al-Quran dengan baik. Terus berma menurut ben artinya ayat ini ngertiin. Apakah pengertianmu kepada ayat itu pasti benar? Ya enggak, ya wes daripada engkau norok caranya nangok norok amat sebab sebab meskipun manusia kongang salah, imam sebab kongang salah karena manusia, tapi minimal pasti lebih tengah pemikirannya karena Al-Quran jelas hafal, hadis atusan bahkan ribuan hafal. Bahkan sing ngaku-ngaku mayu abadi ke Al-Quran, mayu abadi ke hadis, paling Arba'in Nawawi beda hafal, 40 hadis beda hafal. Intinya Al-Quran memang pasti benar, hadis pasti benar, manusia mungkin salah, tapi daripada ikut orang-orang tak nentu pemikirnya, tak nentu hafalan hadis, tak nentu solehna, lebih baik norok madhab sepampak ya bon sepakati bon ulama agar orang-orang soleh hafalannya kuat luar biasa. Meskipun di kongang salah, memang kongang salah. Mana masyhur terkenal kebun Imam Syafi'i, madhabi shawabun yahtamilul khata. Ang madhab bener, tapi mungkin salah, mungkin salah. Wa madhabu ghairi khata. Madhab selain kok salah, weh yahtamilul shawab, tapi mungkin bener. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Wa ba'du ban selastarina bismillah hamdalah sholawat ban salam fa'lam oni ngasambian fa'lam maka oni ngasambian bi wujubil ma'rifah laban wajib oni wajib kenal min wajibin dari sifat wajib lillahi lillahi untuk Allah monggo Allah isrina fa'lam noni nasambian isrina kedua sifatan dan kutu oni suka pinering mukallaf bahwa pangeran ini keandi dupolo ulama mayoritas ada busa apa mukallaf seta hafal sifat dupolo ya berarti dosa. Maksud itu sebenarnya mun ban kita hafal itu dosa, makan dosa, minum dosa, jalan dosa, tapi per detik dosa terus karena tak hafal lah dupolo saya betul pengiran sewajib sejais situ semustahil terbalik nasi wajib mun sewajib dupolo berarti mustahil dupolo sifat jais situ berarti pak polo situ ki ambil rasul bukan sesanga berarti kapti seket. Ada orang yang tak hafal mukallaf gitu sah. Ini kan masuk akal secara apa perasaan masuk akal. Orang yang tanya akibat kenal ke manusia sebudaya bumi mulai ben odi sampai setia depak 20 orang pasti lebih hafal ben kemanyaman hafal sebut kopi kanjeng kamare pondok misalnya sahabaan terus kanjene luar sahabaan saya kenal itu tentang keroman sahabaan
Bitong ternyata lebih 100 orang. Mak bisa hafal lakinya mas 100 wiki. Tapi sifat wajib Allah cuma 2 kan? Hafal. Belum selain di harga rokok benafal kopi. Sampai ke toko sih masih kecil 500 rupiah hafal. Harga capi, harga beko tahu. Mau dijual ke tempungan di lah tak nyaman. Larangan di sapu maka tahu sih masih larangan, sih masih modern. Tapi sifat pengiran tak hafal. Mungkin ulama pegel. Wes wajib bagi baik. Pokoknya saya tak hafal dosa. Masa harga rokok hafal, harga cabai hafal, harga beras hafal, harga bubur padi hafal, harga sekapin hafal, tapi sifat pengiran tak hafal. Dan ini ketebak ke ulama saya bersifat rohim ini nggak sih gila. Pokoknya mentah hafal cek saran. Mau cek abudu ke pese tahu. Coba beri pese iketan benantosan. Ya kalau banding ben ngelak situ, bakun milih 100. Kau cak putih, kau cak gendeng ke pese tahu. Ben mata hafal, ben tak hafal, kok ngafal lagi, kini lupa melulu. Mau ke pese atusan tak lupa aja. Kok enggak. Beri pese 100.000, buan bakti, bitong enggak. Elepet. Bila salah lepet na auba tahu, siapa ngelak tang pese ma auba posisinya. Padahal pesen 100.000, 100 lembar. Dan ini saya kata pangeran, ben saya beda kanjeng Nabi, kapti ini kawan, saya wajib lagi cuma beda saya sekat. Mangan pas tak tahu ya itu usah. Ya beda sebagian ulama menikah. Indin aja, indina. Ke pangeran dia singkat ketiteloan ulama. Pangeran dia tak pada bermakhluk. Nama? Kedua pangeran tak pada ben makhluk kita tak pada ben pangeran andi sifat sesambol wes kenika sebagai ulama ahli hakikah ada bu orang mun tahu gejiri ya wes lah iman sah ya tak sah. Orang tahu bahwa pangeran dia tak pada ben makhluk ya makhluk tak pada ben pangeran. Misalnya pada orang pinter alim Allah juga bersifat alim. Oh berarti pada ya? Ya tak pada. Alim manusia wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bani beri ilmu dalam Gusti Allah. Manusia jika tiba bolong ilmu ya sekuni. Cuma sekuni pasti beda tak tahu nah. Orang alim berkitab pastinya aki masalah pergi padi napa kita kira tahu. Orang yang petani tanya aki tentang komputer kita akhirnya tahu mesti berita tahu jadi ilmu orang terpinter apa bakun sebun nih berarti tak pada ben ilmu Gusti Allah kita ada cerita ekonomi sesuatu Allah maha mampu kok mampu dia kan kok semin kok sekilo bisa kok kebaik masang keramik bisa kan kok mampu berarti mikul beras ya bisa, ya pangeran nyeltek bumi bisa, pun semin. Apa ada kemampuan? Tapi mohon onih bahwa pangeran ini ketak pada benar, makhluk tak pada benar. Laisa kamitslihi syai'un. Misalnya Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Suatu apapun tidak ada yang sama. Nomor 2, tahu bahwa Allah bersifat sempurna. Jadi kan misal tanya aki, Qadir, Maha Kuasa, sifat Allah begini, iya sifat Allah, aman dan meskipun tak hafal secara umum, secara runtut, wujud, hidam, bako, muhalafatul hawadisi, tak hafal secara urut dan bila beri oni, muhalafatul hawadisi, kita bersekap kini bareng-bareng saya anyar, hadis, aja sifat Allah begini, iya aman berarti. Ini zaman sebagian ulama. Namun kebanyakan ulama ipakun tak aman, mun tak tahu kapi. Harganya capti, harganya selain hafal, harganya mana orang ketemu kena satu sedikit hafal kapi. Cuma sifat sewajib sejais dan semustahil seket dikit tak hafal wes susah. Tapi paling aman adalah urusan iman. Paling aman abad meleh iman abad tidak diperhilafkan oleh ulama yang bisa hafal.
Mengenai zaman kanjeng Nabi, orang yang hafal akidatul awam mereka masuk surga. Tak usah hafal kepimpinan kan wasuhuful holili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi kan surga memang. Dari abda'u bismillah sampai wasuhuful holili. Zaman kanjeng Nabi gila kenapa? Ahmad Marzuki sama apa orang yang hafal nadoman riyah. Nah, jangan dalam mimpinan si Ahmad Marzuki. Sama apa orang yang hafal nadoman riyah, maka orang ini ya calon surga. Artinya bakun mate dalam kebaran husnul khotimah. Kenapa? Karena esena aku sing wajib kerti. Dari abda'u sampai wasuhuful khalil ini kan aku wajib. 6 lekor bait paling enggak. Lekoran bait. Saya baca saja bu, masa akidatul awam jikarang na kanjing Nabi sampai wasuhuful khalil ini. Cak kanjing Nabi dia tak tahu syi'ir. Terus ada bu dalam Al-Quran, wa ma allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Yasin, wa ma allamnahu syi'ra. Engkau tak ngajari Muhammad syi'ir. Dan Al-Quran juga punya syi'ir, Muhammad tak tahu syi'ir. Hari mak tepat syi'ir ni. Dari abdu'u sampai wasuful halil kan ilmu syi'ir. Dijawab para ulama, Nabi itu semasa hidup dan wafatnya nyata dan di dalam mimpi ini kita orang abang ki kanjing Nabi langsung ki ibadah kanjing Nabi jadi sahabat mon beda orang soleh makin ambil kanjing Nabi ke ikut sahabat nah beda orang semakin soleh ambil kanjing Nabi ke ikut sahabat ya benih sahabat padahal itu berarti kan hukum mimpi dan hukum nyata nih kalah. Nah, secara nyata kanjing Nabi coba Gusti Allah tak bisa ngarang syair. Demak beda akidatul awam jangan Syekh Ahmad Marzuki olehna ibale kanjing Nabi. Syiran langsung dari kanjing Nabi. Kanjing Nabi tak tahu syair. Karena itu mimpi kita. Kanjing Nabi mun asyair tak pas. Pernah kanjing Nabi asyair waktu menggali Khandaq. Jadi saat perang Khandaq pun kehabisan akal, sahabat-sahabat kehabisan akal, akhirnya ada orang mu'allaf masuk Islam, asmana Salman Al-Farisi, orang Persia. Persia ini kemudian makin Iran, orang Iran masuk Islam. Mator Salman Al-Farisi, Rasulullah kalau di Persia, mon Persia kanjeng Nabi, mon musuh tidak imbang, kita itu membuat jurang. Ukuran jurang ngatin apa? Sekira kuda terbaik tak bisa loncat. Akhirnya zaman kanjeng Nabi terima pendapat itu kan bagusnya. Jadi nang sekitar kelompok kanjeng Nabi guru ki jurang apa ter lancung. Jadi jurang terbaik pun tak kira bisa loncat mesti geger ke jurang. Dan ini kebetul aku curang pada situng betok patok tak tuli nama tak tuli ancor kanjeng Nabi ngolatin semangat sahabat muhajirin ban ansor ngalih curang demi dakwahnya kanjeng Nabi ini kanjeng Nabi asyir Allahumma ya Allah fansuril ansora wal muhajira Allahumma dan ini tak pas lagunya apa tak pas. Justru mon pas salah menganjing Nabi. Menganjing Nabi asyair pas pas itu salah karena ada bun Gusti Allah wa ma allamnahus syi'ra. Tak ning syair, mak kanjing Nabi asyair bener ya berarti salah. Jadi bade kadang iki barang salah niki kudu lakoni. Tapi ban ulama singkat beni Allahumma mau baca Allahumma pas badan Bukhari gitu hadis sebagai kanjeng Nabi asyair ada syair tak pas. Allahu mawjudun qadimun baqi. Ini mulai sifat-sifat Allah. Allahumma katini Allah mawjudun meningkat si mawjud artinya berada qadimun mendat se dulu
Teluk jandeng konan nama teluk. Baki bentet se kekal, apa kekal bahasa Madura? Bakok nama langkeng. Baki bentet se langkeng. Mukhalifun bentet se atidain bil hal tidak sekapina makhluk bil itlaqi secara mutlak, pelaban mutlak, ada badan sekali. Wa qaimun bentet se berdiri sendiri. Nah, cumeneng. Nah, acumeneng nggih. Ghaniyun bandat sesoki, wahidun bandat sesitong, wahayun bandat seodi. Jadi selain manusia tak bisa, selain Gusti Allah tak bisa, odi cibik tak bisa. Ampun lah jago ya orang. Pakun buto kan orang lain. Kapti pakun apa sosial tak bisa individu. Individu ini cuma Gusti Allah. Nabi ini kan orang paling mulia. Bisa cek saking adua ke pengirannya Allah, tinilin ke malaikat saos, ya Allah orang kafir pemati kafir bisa. Itu pun ban Gusti Allah itu bagian Al-Qur'an, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Muhammad banji orang seepa kuat engkau ben epa kuat ben orang-orangmu. Artinya Kanjeng Nabi kuat karena dibantu orang-orang mukmin. Meskipun secara iman Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi mau berangkat ke perang, mau ikut perang. Sahabat ki jaring manusia. Abek cinta ke Nabi, terongi dengan Nabi, tapi ke perang nih kak deg-deg kan sebagian sahabat. Kok maju mate, tangan anak deki ya pikir-pikiran, tapi maju bakun sahabat atau rawak bakun. Artinya tetap tapi Nabi membentak nangka jadi nggak pernah lagi kesini teman kok. Enggak Kanjeng Nabi. Ada sahabat norok. Enten Kanjeng Nabi gula tak nero umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nabi Musa mengajak umatnya main kok perang orang-orang kafir. Musa ben kan lah sakti andi tongkat. Ben andi pangeran. Jalan makan ben pangeran perang dua-duaan. Kok lejuk tahu jadi ben bakun menang. Ben bakun menang. Musa ngamuk, ya jaga perang ben kan sakti Musa. Andi tongkat di pangeran banyak lah nomor situng tak butuh ke apa jalan lah mangkat dua-duaan ben pangeran ben bakun menang. Kurang aja. Berarti Kanjeng Nabi bakun perhitungan. Jadi orang perhitungan ini kebaik. Perhitungan secara normal lah kan. Meskipun umat Rasulullah, sahabat waktu asa, ini lebih yakin dari umat Nabi Musa bahwa Nabi itu orang yang dilindungi Allah. Bahwa Nabi ini ke orang semun atu Allah langsung diterima. Tapi sahabat bakun aku hitung-hitungan punya mana Nabi, tang Nabi apa perang kok kudu norok. Benih pas panjenengan kan wah aman Kanjeng Nabi wis mangkat terserok ketinggal kok kepindah ada sahabat ngagen kan. Mangka nemben ode itu niki kok tunggu hitungan biasa. Masalah deki pangeran pertolongan pangeran datang lebih ya alhamdulillah. Tapi saya jalin nyabek kok napa biasa. Salah kiai Habib ulala orang semak ke pangeran tak usah bentuan iya saja sambut. Tuh, gue suruh aja ke TV, lala, tak usah mikirin Habib ya, orang semak ke pangeran saya doang. Kanjeng Nabi. Jadi ada keyakinan, sahabat nih kan, Baban kan nero sahabat sih. Ada keyakinan, tapi juga ada apa usaha. Usahanya berembang secara umum. Rasulullah usahanya secara umum. Umum orang oleh pese alako ya Kanjeng Nabi alako nganem di adege ya alako meskipun hakikatnya Kanjeng Nabi bisa langsung nyon ke pangeran ya Allah nyon ada eren surga bisa Sayyidah Maryam oleh eren di surga cerita akhir Gusti Allah Nabi Zakaria matur cuman Nabi Zakaria anna laki hada Maryam kan oleh di Mekah kan nanti coba kok kita kirim
qalat huwa min indillah. Arya panikaten gula dari Gusti Allah. Lakar makanannya Sayyidah Maryam waktu itu buah-buahan yang tidak tak musim lagi. Artinya mon korma ki benih musim korma tiba-tiba beda korma. Buah-buahan ada beda. Nabi napakala Sayyidah Maryam yo lebih tengki boleh bisa. Tapi kanjeng Nabi ini kak seneng daerah biasanya kutu berma ya kutu ngajaria. Maka lareng kafir kutu berma debat misalnya tanda debat suruh majar pacek tanda majar pacek perang kutu perang iya perang iya lokah bukan jing Nabi lokah dalam perang ini ke beberapa kali benih masya Allah abdina lindungin besi misalnya sengket anti peluru anti pedang bukan jing Nabi biasa bermeyus ngajaria semangkat meskipun aslinya apa bisa ya bisa umat tuh nyari saya saya instan sampai mie instan sampai ilmu neng akhir zaman nih ada ilmu instan 3 bulan bisa menjegetak 6 bulan bisa menjegetak ini kapi apa ini sana umat siapa sih yang nabi lebur ke proses nabi ini seneng ke proses umat tak ada proses deh umat kanjeng nabi nabi lain qadir muridun alimun bi kulli syai qadirun insyaallah nih kadat saya mampu muridun bendat saya akar ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid kula bandan andi karep Gusti Allah ngagungi kesokan juga karep kesokan tapi si menang bakun kesokan Gusti Allah alimun bandat saya maha oning bikulli syai'in kelaban sekaptinah sesuatu sekaptinah situ samiun bandat saya merang dan maki atau Allah to'ah nilfun selingkuhan ng itong petengah pacar Allah merang kapti dan misalnya ngitok takwa itemu saja oning kapti punya al-basir dat yang maha melihat ngolatin kapti ngitu gama apa yang dan ngolatin wal mutakallimu dan bandat saya Abu Dhabu berfirman lahu panika kandi Gusti Allah sifatun tining banyak sifat samatun sebeda betok tantazimu se'an ternazam panapa sabah betok nika fakudratun maka sifat kudrah nika mampu iradatun ban sifat ngasokani samun ban mereng basor ngolati ayatun ban odi al ilmu ngauningin kalamun bersifat kalam debu istamarro kalamun bersifat debu istamarro terus apa kalam tidak ada yang tidak terlihat Allah karena kudu seneng nang akhlak lil banin justru lambok pertama ngaji kering sepong almarhum rahmatullah alaih bagi cerita orang nak kena geni kampak tak ngeliru ben ustad pakon nyambeli manuk napa ajem napa manuk sekira tadi saya tahu bompon ya ngetok seteloan temu dateng nyambi ajem atau manuk ini boleh sambeli sesitung tak belum dateng nak kena situng habis temu dateng lagi ngepakun tadi karena ajem atau manuk pakun odi orang bukan mata isam beli pas ngocak senak-anak gini katina Pak Ustadz senyam beli mun panjenengan abri syarat kudu tada saya tahu ulang itu kayak kamu macam kula bakun ya Allah di Gusti Allah iya berarti gak waritang santri wongkur ya seteloan lah abang rasa menang lah seteloan awalnya abang rasa tepat karena waktu nyambeli itu ongko ada senengan ternyata saya tepat saya tak nyambeli karena tidak mungkin bisa sembunyi dari pandangan Allah ya, alimun bi kulli syai Allah itu basar punya penglihatan pokoknya kiinya ma'aki bedah meskipun gaib
setan, jin, beda. Meskipun iku jak gaib Gusti Allah ngolatin. Gaib ini kan jangan menusa. Di sisi Allah ada makhluk gaib, ada barang gaib. Semuanya nyata di hadapan Allah. Wajaizun bifadlihi wa adlihi. Wajaizun ban panika kenging atau bersifat jaiz bifadlihi. Kelaban fadl Gusti Allah wa adlihi ban kaadilna Gusti Allah. Tarkun tining adina akili kulli mungkinin dak kasakabehna perkara semungkin. Jadi jaiz bagi Allah, oleh bagi Gusti Allah ngelakonin atau tak ngelakonin kafilihi hale akasia ngelakoni kulli mungkin. Tarkun ya oleh, fi'lun ya oleh. Mpian ban Gusti Allah iku terus odi iki kesokana. Pemade kula ban gitu kesokana. Pakaya kesokana, miskin kesokana. Niki nyamana barang mungkin, barang saja jaiz. Kenapa sifat jaiz Allah? Napa fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu ngelakoni otaba adina aki bareng semum mungkin. Jadi tak usah aja serius sembian nyari dunia, jaring sokin sembian ini bareng mungkin. Serius ternyata ben Gusti Allah tentu aki pakun miskin, kare rogi nih, kare leson. Penting lejak les males. Cek meskipun miskin embian pada barang mungkin, tapi Gusti Allah ini kan andi kebiasaan biasa orang yang saya laku saya beri, saya tak laku saya tak beri. Arsala anbiya dawi fatona wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum.